Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Slamet Heri Winarno, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah riset pemasaran. Pada kesempatan kali ini, nama saya Devi Duyanti dengan NIM 64190620. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma Zahra dengan NIM 64190543. Nama saya Mutiara Ratnasari dengan NIM 641907. Perkenalkan, nama saya Alfianti Puspitasari dengan NIM 641908. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadana dengan NIM 4190808. Perkenalkan, nama saya Nuri Diansa dengan NIM 641907. Dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil label riset pemasaran yang berjudul Analisis Daya Tarik Konsumen terhadap Kualitas Produk Studi Kasus pada E-commerce Shopee Toko Akila Clothing. Latar belakang, Akila Clothing merupakan salah satu bisnis fashion pakaian yang menjual berbagai model baju batik wanita dengan desain yang unik dan modis. Usaha fashion yang dirintis sejak 2015 di ITC Kuningan ini terpaksa harus ditutup tokonya akibat dampak dari wabah COVID-19. Namun, toko Akila Clothing selalu berusaha untuk tetap berdiri dengan memindahkan sistem penjualan yang tadinya offline beralih menjadi online. Hal ini membuat penjualan Akila Clothing kembali meningkat drastis. Shopee adalah salah satu aplikasi yang dimanfaatkan Akila Clothing sebagai sarana penjualan online. Berbagai kemudahan serta efisien waktu membuat Shopee juga menjadi aplikasi belanja online yang digemari oleh banyak orang. Oleh karena itu, Shopee sangat membantu sekali dalam hal meningkatkan penjualan, pelayanan, bahkan dapat menjangkau banyak pelanggan sehingga usaha Akila Clothing dapat bertahan dan berkembang. Rumusan masalah. Adapun masalah penelitian yang akan dikembangkan adalah bagaimana daya tarik konsumen terhadap produk Akila Clothing. Dari masalah penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah daya tarik promosi memiliki pengaruh terhadap minat beli? Yang kedua, apakah kualitas produk memiliki pengaruh terhadap minat beli? Yang ketiga, apakah harga memiliki pengaruh terhadap minat beli? Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara mengenai sebuah masalah yang dianggap benar dan masih memerlukan bukti kebenarannya. Berdasarkan rumus masalah di atas, maka hipotesis yang dapat diambil yaitu H1, daya tarik promosi berpengaruh positif dengan minat beli produk Akila Clothing. H2, kualitas produk berpengaruh positif dengan minat beli produk Akila Clothing. H3, harga yang dirasakan konsumen berpengaruh dengan minat beli produk Akila Clothing. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian atau riset ini untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, promosi, serta harga dengan minat beli konsumen. Khususnya, penelitian ini bertujuan yang pertama, menganalisis pengaruh minat beli produk Akila Clothing terhadap daya tarik promosi. Yang kedua, menganalisis pengaruh minat beli produk Akila Clothing terhadap kualitas produk. Yang ketiga, menganalisis pengaruh minat beli produk Akila Clothing terhadap harga. Slide selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah meningkatkan suatu pengetahuan penelitian yang dilakukan dalam bidang pemasaran, khususnya yang berkaitan dengan minat beli konsumen. Kalau yang manfaat praktis, memberikan informasi mengenai hal yang berkaitan dengan daya tarik, promosi, kualitas produk, dan harga yang memiliki pengaruh terhadap minat beli konsumen pada e-commerce Shopee Toko Akila Clothing. Selanjutnya, teori pendukung. Yang pertama, ada daya tarik promosi. Menurut Kotler, kegiatan promosi adalah kegiatan pemasaran yang mendorong keinginan untuk mencoba atau membeli suatu produk dan jasa dengan menyediakan berbagai upaya pendek yang berfokus. Yang kedua adalah kualitas produk. Menurut Kotler dan Armstrong menyatakan bahwa kualitas produk merupakan keunggulan yang dapat memuaskan konsumen dalam bentuk fisik atau mental yang diberikan. Untuk memahami
kelengkapan atau kriteria yang ada pada produk. Yang ketiga, harga. Harga menurut lem dan dosen itu harga sesuatu yang diberikan dalam pertukaran keinginan untuk memperoleh suatu barang dan jasa. Yang keempat adalah minat beli. Menurut Shipman dan Fanuc, minat beli merupakan salah satu sikap seseorang terhadap suatu barang sesuai untuk mengukur sikap terhadap kelompok bagian produk, jasa, maupun merek tertentu. Hasil penelitian terdahulu yang pertama, dengan judul penelitian pengaruh kualitas produk, citra merek, kepercayaan, kemudahan harga terhadap keputusan pembeli pada e-commerce Shopee, yaitu dengan nama Siti Lamaan Nasution, dengan variabel independen, kualitas produk, citra merek, kepercayaan, kemudahan harga. Dependennya keputusan pembelian. Hasil penelitiannya menurut Siti Lamaan, kualitas produk, citra merek, kepercayaan, kemudahan, dan harga memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada e-commerce Shopee. Yang kedua, dengan judul penelitian pengaruh promosi dan harga terhadap minat beli produk H&M di Jakarta Barat dengan nama Natania Widianto. Independennya promosi dan harga, dependennya minat beli. Menurut hasil penelitiannya, promosi dan harga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli produk H&M di Jakarta Barat. Promosi dan harga berpengaruh terhadap minat beli produk H&M di Jakarta Barat. Selanjutnya yang ketiga itu dengan judul penelitian pengaruh kualitas pelayanan produk dan harga terhadap minat beli pada toko online Lazada di Bandar Lampung dengan nama Umar Bakti. Variabelnya kualitas pelayanan produk harga. Dependennya minat beli. Hasil penelitiannya menurut Umar Bakti, kualitas pelayanan produk beserta harga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap minat beli pada toko online Lazada. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Berdasarkan penelitian dan teori sebelumnya, variabel independen dan dependen saling berkaitan. Kualitas produk, daya tarik promosi, dan harga tentunya memiliki pengaruh yang kuat dengan minat beli konsumen terhadap suatu produk, baik barang maupun jasa. Maka, kami akan menyajikan model penelitian dengan menggambarkan hubungan variabel independen, yaitu daya tarik promosi sebagai X1, kualitas produk sebagai X2, dan harga sebagai X3. Sedangkan variabel dependennya yaitu minat beli atau variabel Y. Oleh sebab itu, kerangka ini kami buat sebagai suatu pemikiran agar dalam melakukan penelitian lebih terarah dan sesuai dengan harapan. Kemudian objek penelitian. Yang menjadi objek penelitian ini adalah toko Aquila Clothing yang berada di Shopee, yang memiliki mayoritas pelanggannya para wanita. Maka, subjek penelitian ini adalah para wanita yang memiliki kesibukan apapun serta merasa tertarik atau sudah pernah membeli produk Aquila Clothing. Di mana Aquila Clothing adalah salah satu online shop self-manufactured high quality batik, tenun, dan lurik. Desain baju yang unik dan menarik membuat orang yang memakainya, khususnya kaum wanita, dapat terlihat modis dan cantik ketika memakainya. Oleh sebab itu, yang menjadi objek penelitian kami adalah para wanita dengan usia, pekerjaan, maupun dari asal manapun. Kemudian, metode dan desain penelitian. Dalam metode penelitian ini, kami menggunakan penelitian kuantitatif, di mana metode ini memiliki arti yaitu metode yang menggunakan analisis numeral atau angka-angka yang diolah dengan menggunakan suatu aplikasi statistik. Aplikasi statistik yang kami gunakan adalah SPSS 25 untuk memudahkan dalam perhitungan statistik. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan dalam laporan riset pemasaran, maka kami menggunakan metode kuesioner atau angket. Metode kuesioner atau angket adalah sejumlah pertanyaan yang berbentuk tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari orang yang menjadi responden, dalam arti laporan tentang apa yang dia ketahui mengenai penelitian kami.
Peneliti menggunakan metode ini untuk mencari data formulir yang berhubungan langsung dengan keadaan subjek seperti berupa daya tarik promosi, kualitas produk, dan harga. Dalam kuesioner ini kami memanfaatkan Google Form sebagai sarana untuk pengisian kuesioner oleh para responden. Teknik analisa data. Dalam mengukur pengaruh suatu kualitas produk, daya tarik promosi dan harga terhadap minat beli kami menggunakan skala Likert. Dalam hal ini, variabel yang dijabarkan akan ditampilkan berupa suatu indikator variabel. Indikator tersebut digunakan sebagai titik ukur acuan penyusun beberapa pertanyaan dengan menggunakan statement, yaitu 5 skala yang menunjukkan setuju atau tidak setuju. Dengan pernyataan tersebut, berikut adalah skalanya. 1. Sangat setuju dengan indikator SS sama dengan 5. 2. Setuju dengan indikator S sama dengan 4. 3. Kurang setuju dengan indikator KS sama dengan 3. 4. Tidak setuju dengan indikator TS sama dengan 2. 5. Sangat tidak setuju dengan indikator STS sama dengan 1. Kemudian data yang didapatkan dengan menggunakan kuesioner ini, hasil analisisnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Variabel penelitian dilihat dari latar belakang beserta teori-teori yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas produk, daya tarik promosi, harga keputusan pembelian, dan minat beli. 1. Kita jelaskan variabel daya tarik promosi. Dari hasil perhitungan nilai rata-rata untuk diketahui variabel daya tarik promosi adalah pada sangat tidak setuju dengan indikator 1 ada 2%, tidak setuju dengan indikator 2 ada 2%, kurang setuju dengan indikator 3 ada 16%, setuju dengan indikator 4 ada 36%, dan sangat tidak setuju indikator 5 ada 51%. Yang kedua, variabel kualitas produk. Dari hasil perhitungan nilai rata-rata, diketahui bahwa nilai rata-rata untuk variabel kualitas produk adalah pada sangat tidak setuju dengan indikator 1 ada 1%, tidak setuju dengan indikator 2 ada 0%, 3 kurang setuju dengan indikator 3 ada 12%, setuju dengan indikator 4 ada 42%, dan sangat tidak setuju dengan indikator 5 ada 45%. Yang ketiga, variabel harga. Dari hasil perhitungan nilai rata-rata, diketahui bahwa nilai rata-rata variabel harga adalah pada sangat tidak setuju dengan indikator 1 ada 2%, tidak setuju dengan indikator 2 ada 3%, kurang setuju dengan indikator ada 16%, setuju dengan indikator 4 ada 41%, dan sangat tidak setuju pada indikator 5 ada 37%. Yang keempat, variabel minat beli. Dari perhitungan nilai rata-rata diketahui bahwa nilai rata-rata untuk variabel minat beli adalah pada sangat tidak setuju dengan indikator 1 ada 2%, pada tidak setuju dengan indikator 2 ada 2%, kurang setuju dengan indikator 3 ada 12%, setuju dengan indikator 4 ada 34%, dan sangat tidak setuju dengan indikator 5 ada 50%. Deskripsi data. Deskripsi data, analisis kuantitatif ini didasarkan pada data penelitian yang telah dikumpulkan berupa hasil tanggapan kuesioner yang diperoleh dari 100 responden pengguna Shopee. Responden dalam penelitian ini adalah pengguna Shopee dalam 2 bulan terakhir. Penelitian dilakukan selama 7 hari dari tanggal 21 November sampai 27 November. Sampel dipilih dengan menggunakan metode non-probability sampling. Dengan metode tersebut diharapkan setiap pengguna Shopee yang menjadi responden sesuai dengan kualifikasi peneliti. Data penelitian yang terkumpul tersebut ditransformasikan dan bentuk tabel numerik sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data. Uji normalitas. Evaluasi normalitas menggunakan kriteria
sampel Kolmogorov Smirnov tes pada kisaran nilai antara minus 2,57 sampai dengan 2,57 pada tingkat signifikan 1%. Data dapat disimpulkan menjadi distribusi tidak normal jika nilai sampel Kolmogorov Smirnov tes di bawah 0,05. Hasil uji normalitas sampel Kolmogorov Smirnov tes sebesar 0,257 dan Arshimshik sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data berdistribusi tidak normal. Uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk menguji suatu angket digunakan sebagai instrumen penelitian. Validitas menunjukkan seberapa nyata pengujian mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas berhubungan dengan alat ukur ketepatan melakukan mencari sasaran. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui hasil nilai signifikasi terhitung masing-masing indikator pertanyaan adalah kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan data yang digunakan di penelitian ini valid. Berikutnya ada uji reliability. Berdasarkan hasil dari uji reliability yang dilihat pada tabel tersebut, dapat disampaikan bahwa secara case processing summary memberikan informasi tentang jumlah responden yang dianalisis sebanyak 100 orang. Karena tidak ada data yang kosong, maka jumlah valid adalah 100%. Sedangkan reliability statistik diketahui ada 4 variabel, di mana dengan nilai Conspage alpha lebih dari 0,60. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas disimpulkan bahwa semua item pertanyaan tersebut adalah konsisten atau reliable. Berikutnya di sini ada uji determinasi, di mana hasil dari perhitungan regresi pada tabel di atas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,966. Hal ini berarti 96,6% minat beli konsumen di toko akibat clothing dipengaruhi oleh daya tarik promosi, kualitas produk, serta harga. Sedangkan 3,4% ditentukan oleh variabel lain yang tidak termasuk pada model penelitian ini. Berikutnya di sini ada uji F, di mana hasil dari uji F ini dapat diketahui dari nilai signifikasi untuk pengaruh daya tarik promosi atau F1, kualitas produk X2 dan harga X3 terhadap minat beli atau Y sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dan F hitung 934615 lebih besar dari nilai F tabel 2,70. Hal tersebut membuktikan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Artinya, terdapat pengaruh daya tarik promosi X1, kualitas produk X2, dan harga X3 terhadap minat beli Y secara signifikan. Uji T. Dilihat dari hasil uji T ini menunjukkan bahwa variabel daya tarik promosi X1 dengan nilai sig 0,000 kurang dari 0,05 memiliki pengaruh secara signifikan terhadap minat beli atau Y. Sedangkan untuk variabel kualitas produk atau X2 dengan nilai 0,737 lebih besar dari 0,05 variabel harga atau X3 dengan nilai 0,326 lebih besar dari 0,05, maka tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap minat beli atau Y. Di sini ada hasil analisis dan interpretasi. Nah, di sini ada uji regresi. Uji regresi memperoleh hasil persamaan sebagai berikut. Kita dapat melihatnya di bawah ini. Dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, konstanta sebesar 0,09 menunjukkan bahwa adanya kenaikan pada variabel daya tarik promosi, kualitas produk, dan harga. Maka keputusan pembelian sebesar negatif 0,096. Nah, yang kedua, daya tarik promosi terhadap minat beli. Nah, nilai koefisien regresi daya tarik promosinya yaitu sebesar 0,492. Artinya, jika setiap kenaikan daya tarik promosi sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan variabel minat beli. Nah, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi dianggap tetap. Yang ketiga, kualitas produk terhadap minat beli.
Nilai koefisien regresi kualitas produknya yaitu sebesar negatif 0,009. Artinya kualitas produk turun sebesar 1 satuan. Maka variabel minat beli akan menurun juga sebesar negatif 0,09. Begitupun sebaliknya, maka sama aja gitu. Yang keempat selanjutnya, harga terhadap minat beli. Nilai koefisien regresi harga sebesar 0,022. Artinya, jika setiap kenaikan harga sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan variabel minat beli dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi dianggap tetap. Selanjutnya, penutupan. Yang pertama itu ada kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan, penelitian ini dimaksud untuk menganalisa daya tarik konsumen terhadap kualitas produk, yaitu dalam kasus pada e-commerce Shopee Toko Akila Clothing. Nah, berdasarkan pembahasan dan pengujian-pengujian yang telah dilakukan oleh kelompok kami, maka dapat disimpulkan. Yang pertama, variabel daya tarik promosi dengan nilai signifikan yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka diambil kesimpulan bahwa variabel daya tarik promosi berpengaruh terhadap minat beli produk Akila Clothing. Untuk nomor 2 yaitu variabel kualitas produk dengan nilai signifikasi yaitu 0,737 lebih dari 0,05. Maka diambil kesimpulan bahwa variabel kualitas produk tidak berpengaruh terhadap minat beli produk dalam Akila Clothing. Yang ketiga yaitu variabel harga dengan nilai signifikasi yaitu 0,326 lebih dari 0,05. Maka diambil kesimpulan bahwa variabel harga tidak berpengaruh terhadap minat beli produk Akila Clothing. Yang terakhir yaitu saran. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan barusan, dapat diperoleh saran yaitu yang pertama, Akila Clothing perlu meningkatkan pelayanan dan kualitas barang yang telah disajikan seperti sekarang ini, sehingga loyalitas pelanggan terjamin pada toko Akila Clothing. Untuk nomor 2 yaitu dapat mempertahankan ciri khas produk Akila yang terkenal selalu tren dan unik agar selalu dikenal oleh konsumen. Dan yang terakhir nomor 3 yaitu bisa mempertahankan motif batik dengan makna budayanya meski selalu mengikuti tren dan waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.